sedang menuju ke Lawang Sewu ya. Lawang Sewu yang jaraknya tidak kurang lebih berapa kilometer Mas? 5 kilometer dari ini, dari Museum Kota Lama, dan ini bersama kawan-kawan dari Kalimantan Barat ya. Yang masih di hotel Bang, segera ya. untuk kawan-kawan yang masih menunggu mobil di hotel. Ya, siap, ikuti perjalanan kami. Jangan lupa subscribe. Ini jalan apa nih Mas? Pemuda. What? Pemuda. Oh iya, Pemuda. Berarti dekat lagi ya? Ya, tuh. 50 meter. 50 meter lagi ya. Kita udah sampai. Oh itu di Lawang Sewu. Ya guys, kita memasuki pintu Lawang Sewu. Ini kurang lebih. Tengok tadi tuh. Iya udah sampai rupanya ini Lawang Sewu. Kita masuk ke dalamnya ya. Ya ibu-ibu tadi nah. Rupanya Sini aja, teman-teman yang dari Sini aja Bang. Sambas Ini Singkawang ibu-ibu udah nih sudah ada sini, kumpul. Bang. Ini udah Lawang Sewu. Itu udah sampai ya. Kita sudah sampai di pintu Lawang Sewu. Ya, makasih. Baik, kita memasuki pintu Lawang Sewu ya. Baik, kita memasuki pintu Lawang Sewu bersama teman-teman yang rombongan dari Kalimantan Barat. Yuk, kita menuju ke dalam yuk. Masuk dalam yuk. Mari. Kita masuki ke pintu Lawang Sewu. Silakan. Jadi kita harus menggunakan masker. Ini lagi diperiksa dengan Pak Sapam. Oke Pak. Makasih Pak ya. Kita mulai masuk ke Lawang Sewu. Nah, jadi kita harus membeli tiket dulu ya sebelum masuk. Berarti kita dipersilakan untuk membeli tiket dulu di loket Lawang Sewu ini. Di loket Lawang Sewu. Silakan dibeli. Yuk. Dibantu berapa itu Mas? Pak Amin. Siap. Yuk kita masuk ke dalam. Ayo Pak. Nah ini pintu Lawang Sewu guys. Ini Pak ya? Iya, tinggal nunggu jus sebentar. Oke. Yang merah harus keju dorong. Dari Eropa. Kami sedang dipandu oleh seorang guide ya menuju Lawang Sewu ini untuk menjelaskan tempat-tempat atau sarana-sarana yang bersejarah. Original. Ya. Itu dipakai Ibu. Masih bisa dipakai. Ini kita ditemani oleh seorang guide ya, Lebih Ibu. yang menjelaskan, Dari menunjukkan jalan ya di dalam Lawang Sewu ini. Dan nanti ngumpul di toiletnya Bapak. Oh ini toiletnya? Iya, ini toiletnya terpisah dari bangunan, satu bangunan sendiri Pak. Oh satu bangunan sendiri. Iya benar. Dan itu dalamnya masih ada wastafel yang asli dari Eropa, dari Amsterdam, Van der Broek Pak. Oh gitu ya. Jadi Ya. yang asli dari Eropa ya. Berarti ini Bener. toiletnya ya. Iya. Oke, saya coba dulu masuk ke toilet Silakan ya. Bapak, kalau mau ditengok dulu. Nih kan Ini toiletnya. Kawan. Ini. Kalau yang ini? Originalnya. Ini urinary buat laki-laki Pak. Oh ini buat laki-laki ya. Iya, kondisinya udah seperti ini. Oke. Dan Oh ini iya. pas era dulu tuh Oh sudah ada ya. lengkap banget Pak. Oh ini dulu udah seperti ini. Iya, ini originalnya. Dadaman. Oh. Jadi antara urinary ini sama wastafelnya ini itu satu style sebenarnya Pak. Oh ini sebenarnya yang ditiru oleh di apa zaman sekarang yang ini ya. Bener Pak. Jadi sebenarnya sudah ada di zaman Belanda ini sebenarnya. Bener. Oh iya. Jadi konsep ini sebenarnya sudah ada dari zaman Belanda ya. Guys, jadi sepertinya sekarang ini hanya penyempurnaan saja ketika kita temui di hotel-hotel atau di mana. MCK-nya itu udah kita perbarui Pak. Perbaharui. Ini airnya jalan semua ya Mas? Sanitasinya Jalan semua. Air di toilet ini Pak, itu dari sumur semua. Oh ya siap. Yang kedalamannya kurang lebih 350 meter Pak. Oke, saya coba dulu ke toiletnya. Silakan kamu selesai. Ini miniatur Lawang Sewu ya? Iya Pak. Dan masalah utama Lawang Sewu itu satu,
fasilitas parkir kita belum ada. Ya, sementara parkirannya ada di luar semua. Tapi nanti buat kedepannya seperti ini hasilnya yang ada di dalam Lawang Sewu, Bapak Ibu. Oke, ini miniatur Lawang Sewu, guys. Dulu, Ini dilarang. mereka bikin gedung Lawang Sewu ini itu dijadikan kantor pusat jawatan kereta api yang pertama kali di Indonesia. Tahun berapa itu, Mas? Nah, tahun 1904, Pak. 04. Iya. 1804. 1904. 1104. Oke. Dan gedung ini nama Lawang Sewu pun juga nama istilah atau nama julukan. Ya, karena saking banyaknya pintu atau orang malas ngitungnya dinamakan Ewon yang artinya ribuan. Oh, gitu. Ya, padahal total pintu di Lawang Sewu sini itu ada 425 Apa pintu? pintunya, Pak. Tapi kalau daun pintu yang buat buka nutup itu totalnya ada 928. Hampir 1000. Ya, jadi yang banyak bukan pintunya, Iya, iya. melainkan daun pintu. Kenapa dinamakan Lawang Sewu? Nah, karena yang banyaknya, Pak, atau orang malas ngitungnya. Oh, iya, iya. Dan tiga orang menjadi 1000 itu. Oke, lanjut, Mas. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ke sini. Silakan lanjut. Asik. Ya, Lawang Sewu ini dibangun tahun 1904 Ya. dan selesai tahun 1907. Ya, itu 3 tahun gedung yang kita masukin ini, Pak. Iya. Yang 99% bahan bangunan bawa langsung dari Eropa. Kenapa? Kecuali pasir, kayu, sama gamping atau kabel bakar. Oh, iya. Wah, ya, dan banyak orang yang bertanya, Ini, guys. ya, kalau Lawang Sewu kantor kereta api, terus treknya di mana? Atau jalurnya di mana? Iya. Ya, depan Lawang Sewu dulu ada treknya, Pak, atau relnya. Iya. Sampai sekarang masih ada dan semua tertanam sama aspal atau jalan raya. Masalahnya apa? Ini kami sedang di dalam gedung Lawang Sewu, agak sedikit gelap ya, karena lampu tidak dihidupkan ya, dan ini kami sedang dipandu oleh seorang guide untuk menjelaskan monumen-monumen atau benda-benda sejarah yang ada di Lawang Sewu. Jadi nggak ada retak atau nggak ada pecah sedikit pun. Oh, ini ya. Iya, makanya pengunjung nggak boleh naik ke atas. Ya, karena supaya pengunjung itu nggak megang-megang kaca patrinya. Ini asli, bangunan asli. Originalnya, Pak. Original. Ya, iya, kaca patri juga asli juga. Ini masih asli semua, guys. Ya, terus yang kedua, tingkat 2 itu smart komersil kan buat acara sejak pameran berdirinya event hingga atau saat ini pre-wedding. tahun Ya, 2023 jadi saya ini pengunjung nggak boleh naik ke tingkat bangunannya 2. belum rusak ya, bahkan belum ada yang retak ini. Ini mungkin mau foto di sini? Ya, kalau foto aku minta yang ada kontras warnanya, ada nggak? Yang ada kontras. Ada pemenggalan kepala. Sekarang kita kemana, Mas? Nah, sini, Pak. Oke. Sebenarnya, Pak, ya, yang Kita- dan pemenggalan di Lawang Sewu itu nggak ada sama sekali, Pak. Oh, mitos Pak ya? Iya, benar. Yang Karena apa? bawah tanah. Hah? Ya, bawah tanah dibikin sama Belanda buat apa? Buat persapan air. Oh. Atau buat pendingin supaya adem ruangannya. Bukan untuk Pak. hukuman. Bukan buat hukuman, Pak. Karena gini, Mas, dulu pernah saya kesini, katanya yang di bawah tanah itu buat hukuman pribumi. Nah, karena tempo dulu orang belum mengerti Hah? tentang keaslian atau sejarahnya, Pak. Asal ngomong. Jadi sebenarnya bukan. Bukan, Pak. Ya, akhirnya merebal yang namanya penjara dan pemenggalan itu. Kalau begitu kita menuju ke sana. Nah, kita tengok pintu masuknya nanti, Pak. Oh, ya gitu ya. Ya, Tapi siap. sebelum kita tengok pintu masuk, kita foto di sini dulu, Pak. Iya. Di Eropa bagian mana Pak? Kita foto di sini dulu, Pak. Yang sana. Oh, Kemana nih? Kita menuju ke pintu masuk bawah tanah, Pak. Ya, Sekarang kita menuju ke pintu masuk bawah tanah ya, yang mengandung sejarah ya, yang sebagian orang mengatakan bahwa museum di bawah tanah itu atau tempat di bawah tanah itu sebagai tempat hukuman mati bagi pribumi, tapi menurut abang ini bukan, tapi itu adalah untuk penampungan air di zaman penjajahan dulu. Kita menuju ke ruang bawah tanah. Menuju ke ruang bawah tanah ya. Bawahnya, Pak. Itu masih air. Nah, ini adalah Dan air di bawah tanah pertama dari sungai, Pak. Keduanya ini ruang bawah iya. tanah. Luasnya berapa nih, Mas? Dan sebesar bangunan Lawang Sewu, Pak. Oh, Dari berarti ujung kiri sampai ujung kanan. itu katanya ini isinya sangat luas air sekali ya. semua. Jadi menurut mitos yang berkembang atau kepercayaan masyarakat yang berkembang bahwa di ruang bawah tanah di Lawang Sewu ini adalah sebagai tempat hukuman bagi pribumi, ya. Tapi sebenarnya tidak. Jadi menurut guide kita ini sebenarnya adalah untuk penampungan air ya, bukan untuk hukuman pribumi di zaman penjajahan Belanda dulu ya. jadi seluas ini. Ya. Ini ruang bawah tanah yang menurut mitos atau kepercayaan masyarakat yang berkembang bahwa
ini digunakan untuk menghukum pribumi waktu penjajahan, tapi menurut guide ini adalah bukan. Justru ini merupakan penampungan air ya bagi kepentingan masyarakat atau sipir atau penjaga lawang sewu, penjaga penjara dulu ya. Ini Mas, ini dulunya penjara ya, bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan penjara. Jadi untuk menjaga persiapan air ya di sekitar bangunan atau gedung lawang sewu ini. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya. Kita lanjut lagi. Kita naik satu tangga dari lantai dasar menuju lantai 1. Lalu kita menuju lagi ke naik satu tangga lagi ke lantai 2. Nah, nah ini nampak sekali. Ini mungkin salah satu alasan disebut lawang sewu karena pintunya itu banyak. Mas, pintunya berapa? Berapa jumlah pintu? Pintu ada 425. 425. Daun pintunya ada 928. Nah, daun pintunya 928. Jadi sehingga bangunan ini gedung ini disebut dengan lawang sewu. Benar. Pintu seribu. Nah, ini ya yang melatar belakangi lawang sewu. Nah, salah satu alasan mengapa gedung ini dinamakan dengan lawang sewu karena pintunya ini banyak ya, ratusan daun pintu maksudnya, sehingga orang menyebutnya 1000 pintu karena banyak gitu loh. Nah ini contohnya nih seperti yang kita saksikan bersama bahwa pintunya sangat banyak sekali, bahkan lebih dari 900 ya, 900 pintu, daun pintu, sehingga orang menyebutnya ini adalah lawang sewu, artinya pintu 1000. Nah, kemudian kita menuju lagi ke ruang yang lain. Nah ini di sebelah kanan ya, kalau tadi di sebelah kiri, nah ini di sebelah kanan. Di sebelah kanan di lantai 2 ya, di lawang sewu. Ini pintunya sudah tidak sebanyak pintu yang sebelah kanan tadi, kiri tadi, karena di sini dibatasi dengan jendela ya, jendela. Nah kalau yang tadi itu adalah semuanya pintu, 100% pintu, daun pintu, tapi kalau ini adalah diselingi oleh jendela ya, jendela sebagai ruang masuk udara ya, supaya terjadi sirkulasi udara dalam ruangan lawang sewu ini. Nah, yang sedikit unik adalah kalau di jendela pada umumnya biasanya untuk laci pintu ini di bawah, tapi ini di atas nih. Jadi seolah pintu ini jatuh. Nah ya, dan disanggah gitu di bawahnya. Ini alasannya adalah supaya ketika air masuk mudah turun ke bawah gitu, ya. Jadi terbalik dari jendela pada umumnya, dari jendela di rumah-rumah masyarakat atau di kantor-kantor pada umumnya. Jadi ngadapnya ke atas, dengan alasan bahwa ketika ada air masuk ini langsung turun ya, tidak lagi melekat di daun jendela. Ini kalau cara foto di jendela ini gimana Pak? Cara fotonya ya di jendela? Ini karyawan sedang bertanya ya, mengorek informasi dari guide ini. Turun ke lantai bawah ya. Sepertinya tangga ini agak sedikit kecil dibandingkan dengan tangga yang sebelumnya, dan ini juga lebar tangga ini kurang lebih sekitar 1,20 meter ya. Masuk dalam tanah ini. Kita menuju ke ruang tengah. Ini ruang tengah. Jadi masih tampak seperti 1000 pintu atau lawang sewu ya. Nah, ini masih asri dan bangunannya masih belum ada yang retak dari zaman Belanda hingga saat ini, luar biasa. Ini di tempat oleh-oleh, kalau kawan-kawan mau beli oleh-oleh di sini ya, khas Semarang ya, oleh-oleh khas Semarang. Jadi di lantai bawah juga ada kantin, bukan kantin sebenarnya, jadi tempat untuk menjual oleh-oleh khas Semarang. Mana
mana ibu lu tuh? Aduh. Bentar lagi. Tadi bunyinya agak berat tadi. Ada teknologi juga. Ada tabungan.